Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigi Jai Saputra, mahasiswa Psikologi Islam UIN Salatiga, NIM 43040190072, mata kuliah Psikologi Keluarga, kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan maupun membacakan materi psikoedukasi keluarga, yaitu tentang perdebatan dalam masalah keluarga. Di sini saya mengambil 5 dari sekian banyak macam perdebatan dalam keluarga. Nah, siapa sih yang nggak tahu perdebatan? Perdebatan adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Nah, 5 hal yang saya ambil tadi, yang pertama yaitu masalah perdebatan tentang keuangan. Masalah keuangan memang menjadi hal yang sensitif, termasuk bagi pasangan suami istri. Mengapa ini bisa terjadi? Karena biasanya suami atau istri, dan lebih condong ke suami ya, itu dalam hal ekonomi mungkin menghasilkan uang lebih banyak atau kurang dalam mencari dan menghasilkan uang tersebut, sehingga terjadilah suatu perdebatan di antara suami dan istri. Nah, solusi yang dapat diterapkan untuk masalah yang pertama yaitu mungkin sebenarnya bukan karena jumlah uang yang membuat perdebatan tersebut terjadi, akan tetapi adanya perasaan tidak aman atau tidak dihargai oleh pasangan. Untuk solusi lain yaitu dengan cara menetapkan atau membuat rincian jumlah uang bulanan yang dipegang masing-masing di luar biaya pengeluaran rumah tangga. Karena dengan membuat atau menetapkan rincian ini, pengeluaran selama sebulan akan terlihat maupun dipakai untuk membeli apa dan dengan harga berapa. Kemudian masalah perdebatan yang kedua yaitu pekerjaan dalam hal rumah tangga. Biasanya masalah ini terjadi karena dari si istri merasa melakukan pekerjaan rumah tangga lebih banyak dibandingkan suami. Namun ujung-ujungnya si istri akan merasa sebel dan marah-marah pada pasangan atau suami tersebut yang melakukan rumah tangga lebih banyak dari sang istri, yang dimana menyebabkan sang istri merasa tidak melakukan apapun dalam pekerjaan rumah tangga. Nah, solusi dari masalah yang kedua ini yaitu ada baiknya istri memang melakukan sesuatu karena memang istri bisa, bukan karena terpaksa. Misalnya, istri yang mencuci piring karena memang istri lebih cepat dan gesit dalam melakukannya. Adapun ketika suami yang bertugas mengganti bola lampu, ini karena dia lebih tinggi dan tidak takut naik tangga, istri bisa meminta bantuan pada pasangan atau suami tersebut hanya dengan meminta tolong, namun dengan cara tulus dan lembut seperti, "Mas, boleh minta tolong bantu cuci piring?" Nah, dengan kalimat seperti ini, meminta tolong secara tulus dan lembut akan membuat hati atau perasaan si suami luluh dan langsung nurut atau bergerak membantu si istri hingga selesai. Lalu masalah perdebatan yang ketiga yaitu kebiasaan pribadi. Nah, di sini saat sepasang suami istri berpacaran, seorang istri hanya melihat sebagian dirinya saja. Akan tetapi berbeda ketika menikah, istri akan tinggal bersama 24 jam seumur hidup bersama pasangan atau suaminya. Dan tentu saja akan ada banyak hal yang berbentrokan dengan istri atau suami. Misalnya, pasangan suami istri suka membuang baju kotor sembarangan, sementara istri mau baju kotor ada di satu tempat atau tidak mengangkat kloset dalam hal kering. Semua ini bisa mengarah ke konflik besar jika istri atau suami tidak choose the battle atau memilih pertempuran siapa yang lebih dulu membuat masalah. Nah, solusi dari masalah perdebatan yang ketiga ini yaitu seorang istri harus bisa meyakinkan diri sendiri untuk menerima pasangan apa adanya dan tidak memilih-milih pasangan, akan tetapi untuk selalu membantu pasangan atau suaminya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Untuk masalah perdebatan yang keempat yaitu mertua. Nah, masalah ini sering terjadi dalam berkeluarga.
Entah istri merasa pasangan tidak adil karena lebih sering menghabiskan waktu di rumah orang tuanya dibanding istrinya di rumah, atau mungkin salah satu orang tua terlalu ikut campur dalam pernikahan pasangan. Nah, solusi dari masalah perdebatan yang keempat ini yaitu mungkin pasangan suami istri bisa membicarakan hal ini baik-baik dan membagi waktu secara adil. Karena jika memang di antara suami istri merasa tidak cocok dengan keluarga pasangan, cukup berlaku sopan tapi tidak perlu menunjukkan rasa tidak suka. Adapun meminta pasangan suami istri ini untuk berbicara dengan orang tuanya jika suami istri merasa perlu ada perubahan. Sebab mungkin biasanya ya dari orang tua ini akan lebih mendengarkan anaknya sendiri dibanding menantu. Lalu untuk masalah perdebatan yang terakhir atau nomor 5 yaitu tentang anak-anak. Nah, dalam hal ini saat menikah, istri dan pasangan akan membawa budaya dari keluarga lama dalam satu rumah, termasuk cara mendidik anak. Nah, perdebatan ini bisa timbul karena suami istri merasa dia terlalu keras atau lengah terhadap anak, atau mungkin terlalu lengah dan disiplin dan sebagainya. Nah, solusi dari masalah perdebatan yang terakhir atau kelima ini yaitu mungkin bisa diajak baik-baik dalam hal mengobrol, lalu menghindari membuka percakapan atau menyelesaikan masalah di depan anak-anak, karena dengan kita mengobrol atau menyelesaikan masalah secara berkeluarga di depan anak-anak, nantinya anak-anak ini akan memiliki memori atau ingatan yang jelek atau mengarah ke keburukan tentang dulunya pas dia masih kecil melihat orang tuanya itu sering berantem, sering menyelesaikan masalah di depannya secara kasar. Nah, jadi hindari seperti itu untuk nantinya anak-anak juga memiliki pandangan atau ingatan memori yang baik. Oke, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan maupun saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.